Benteng Rotterdam. Benteng Rotterdam berada di pusat kota Makassar, lebih tepatnya di dekat dari anjungan pantai dan juga sekitar area Karebosi. Bertepatan di dekat dan atau sangat dekat dengan pelabuhan yang saat ini disebut Pelabuhan Soekarno-Hatta. Benteng Rotterdam dekat dengan area Karebosi karena lokasi keberadaannya berada di Kecamatan Karebosi. Benteng Rotterdam juga memiliki arsitektur bangunan yang begitu mencolok dengan Eropa karena bekas dari jajahan Belanda dan juga bekas dari pemerintahan VOC. Benteng Rotterdam juga menjadi tempat ikonik yang sangat bersejarah akan kekuatan bentengnya akan di masa lampau. Jadi cerita tentang sejarah Rotterdam ini itu tak terlepas daripada sejarah kerajaan Goa di masa lalu. Kenapa? Karena benteng ini bukan Belanda yang membangun. Bentengnya dirintis oleh Raja Goa ke-9 tahun 1545. Ketika bangsa Eropa mulai berdatangan, Raja Goa berbenah dengan mendirikan benteng sebagai antisipasi invasi bangsa Eropa yang sudah mulai berdatangan. Maka Raja mulai mendirikan benteng yang awalnya sebenarnya bukan hanya satu benteng, tapi ada beberapa benteng. Dan pusat kota raja di masa kerajaan Goa itu adalah di Kale Goa, yaitu Jalan Palanti kan kalau sekarang ya di Kabupaten Goa, yaitu kompleks makam Sultan Hasanuddin. Dulu ada benteng besar, disitulah kota rajanya. Kemudian ketika mulai berdatangan bangsa Eropa dan semakin maju, maka raja memindahkan ke Sumbaopu sebagai kota raja, kurang lebih 10 kilo dari sini, dan kemudian memperkuat benteng Sumbaopu sebagai kota raja. Maka dibangunlah benteng-benteng lainnya sebagai benteng pengawal untuk melindungi benteng induk, yaitu Sumbaopu. Salah satunya adalah benteng Ujung Pandang. Nah, benteng Ujung Pandang ini dibangun pada tahun 1545. Nah, ketika di awalnya dibangun, saya mengatakan terdiri dari tanah liat. Di dalamnya terdapat bangunan khas tradisional Makassar, dan benteng ini difungsikan sebagai salah satu benteng pertahanan. Bahkan ada yang mengatakan adalah pusat armada laut kerajaan Goa. Dan benteng ini di zaman kerajaan Goa pernah dilakukan upacara basuh panji-panji kerajaan dalam menghadapi perang besar melawan Belanda, VOC. Nah, benteng ini kemudian jatuh ke tangan Belanda setelah perang Makassar di masa Raja Goa ke-14. Benteng ini diperkuat dengan diganti strukturnya, yakni dengan batu sedimen pasir dibentuk dengan balok-balok batu yang ukurannya bervariasi. Ya, ada yang sampai 30 sampai yang besar hampir 1 meter panjangnya, dan dibangun luasnya ini kurang lebih 3 hektar. Nah, rata-rata ketinggiannya itu antara 7 dan sisi baratnya ada 5 meter ketinggiannya, dan dikelilingi dengan ada 5 bastion. Nah, benteng ini jatuh ke tangan Belanda setelah masa Sultan Hasanuddin. Para Makassar berkecamuk, lalu kekalahan Sultan Hasanuddin diakhiri dengan penandatanganan perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667, di mana realisasi dari perjanjian Bungaya ini
benteng ini harus diserahkan kepada Belanda, harus dikosongkan, dan sejak itu diambil alih oleh pemerintah Belanda yang mengganti kekuasaan kerajaan Goa. Nah, fungsinya di masa pemerintahan Belanda, benteng ini menjadi pusat pengendalian pemerintahan, kekuatan militer, dan juga menjadi pusat perdagangan rempah. 1667 itulah tonggak awal jajahan Belanda di sebelah selatan, di mana tahun 1669 kota Sembongopu itu benar-benar hancur oleh perang Makassar yang terakhir, itu 1669, di mana benteng Sembongopu pun rata dengan tanah dan benteng-benteng lainnya turut serta dihancurkan karena tahun 1667 memang isi perjanjian bunganya itu harus menghancurkan semua pertahanannya Goa kecuali benteng ujung pandang yang telah difungsikan oleh Belanda. Iya, makanya hanya ini yang tersisa dari 14 benteng pertahanan. Dari 14 benteng pertahanan, terus benteng ini kan dulunya namanya ujung pandang, diubah jadi Fort Rotterdam ya Pak? Iya, jadi benteng ini sebenarnya bukan benteng Panjua, kemudian Fort Rotterdam dan Kota Atuaya. Itu semua ketika mendengar kata itu disebut berarti merujuk ke tempat saat ini dikunjungi, yaitu Fort Rotterdam. Jadi benteng ujung pandang dinamakan demikian karena dia dibangunnya berada di sebuah tanjung. Dalam bahasa Makassar, ujung adalah tanjung, pandan adalah nama tanaman yang daunnya oleh masyarakat itu digunakan sebagai kerajinan, anyaman tikar. Daun pandan ya? Pandannya berduri, bukan yang nenas. Nah, banyaknya tumbuh pandang inilah yang kemudian menjadi penamaan benteng ini, yaitu ujung pandang yang dikenal sampai saat ini. Benteng Panjua itu sebagian budayawan mengatakan bahwa karena bentuknya apabila dilihat dari udara itu menyerupai seekor penyu merayap ke Selat Makassar, ke pantai. Nah, tentu alasan selain dianggap bentuknya menyerupai penyu juga punya makna filosofi, di mana sebagian orang menganggap bahwa ini mengandung filosofi bahwa raja ingin jaya di darat dan jaya di laut. Jadi penyu itu kan punya kulit yang sangat keras. Ini juga mengandung makna bahwa benteng ini merupakan pelindung masyarakat daripada kerajaan Goa. Nah, yang ketiga yaitu Fort Rotterdam. Ketika benteng ini jatuh ke tangan Belanda, mungkin sebagai penghargaan atas jasa pimpinan Belanda yang telah menaklukkan dan mengalahkan kerajaan Goa, sebagai penghargaan maka kota kelahiran pimpinan Belanda Cornelis Spelman itu diabadikan dan dipajang terpawan di depan gerbang masuk. Dari nama kotanya di Belanda ya Pak? Nah, itu nama kota di mana pimpinan Belanda Spelman dilahirkan. Jadi sebagai bentuk penghargaan inilah maka kota kenangannya Spelman itu diabadikan menjadi nama benteng yang telah dimilikinya. Nah, nama Kota Atuaya barulah dikenal setelah Belanda sudah sukses menjadi penguasa, di mana menata pemerintahannya ketika gedung-gedung di dalam benteng sudah dibangun mengganti bangunan lama yaitu rumah khas tradisional Makassar. Maka ketika pembentukan sistem pemerintahan kota juga dibangun di dalam benteng ini. Jadi urusan pemerintahan, kantor wali kotanya ada di dalam benteng ini, rumah jabatan gubernurnya, kantor semua ada di dalam benteng ini. Dan 1950-an sudah bahwa benteng ini menjadi pusat pemerintahan Celebes dan daerah taklukan. Sebelumnya Belanda itu VOC ya Pak? Sama
Iya, sebelum awalnya namanya Belanda itu VOC, itu nama posisi dagangnya, dan kemudian benteng ini bukan hanya dikuasai Belanda saja, tetapi kita tahu bahwa Belanda menjajah kita kurang lebih 3,5 abad ya. Lalu diganti kekuasaannya, bahkan ketika Belanda menyerahkan kekuasaannya ke Inggris di masanya Stamford, ya kita juga dikuasai oleh Inggris sekitar 1811 sampai 1816. Nah, setelah Konferensi London, kekuasaan Inggris ya dikembalikan lagi ke Belanda, dan Belanda lah yang berkuasa hingga tahun 1942. Kemudian Jepang berkuasa, ya Jepang lagi berkuasa di benteng, dan setelah itu sampai negara ini bubar, kalau ada benteng ini menjadi basis pertahanan Nil ya. Dan dalam menumpas perlawanan TNI itu hingga tahun 1950. Nah, sejak kekalahan Belanda, kemudian benar-benar kita sudah menikmati kemerdekaan Indonesia, dan benteng ini ketika masa Knil, TNI pernah berupaya mengusir, dan kemenangan TNI itulah membuat Belanda sudah ingin dari benteng ini kemudian jadi asrama TNI. Ya, setelah 1950 itu sampai tahun 1970 itu jadi asrama TNI dan sipil tinggal di dalamnya. Untuk Indonesia Timur ya Pak, lebih tepatnya. Ya. Untuk Indonesia Timur. Itu setelah Knil kan, ya, jadi basis itu di sini Indonesia Timur ya. Nah, setelah itu benteng tahun 70 itu dilakukan pengosongan karena dianggap memiliki nilai historis yang tinggi, adalah bukti kebesaran kerajaan dua di masa lalu, yang mana perlu dilestarikan untuk dimanfaatkan. Maka pugar diperbaiki, di dalamnya terdapat kantor-kantor bidang kebudayaan, masuk itu Lembaga Peninggalan Pembakaran Nasional cabang 4 di Makassar. Kemudian berubah lagi kantornya, yaitu balai yang dulu dikenal dengan Suaka Peninggalan Sejarah Pembakalan. Ya, Suaka. Nah, itu berkantor di dalam benteng ini, dan ada beberapa kantor lainnya memanfaatkan bangunan seperti museum Yang label itu ya Pak? Iya. Kemudian ada kantornya bidang kesenian, ada balai kajian sejarah dan nilai tradisional, ada balai bahasa, taman budaya, semua berkantor di benteng ini. Dan tahun 73 jam 4 benteng itu diresmikan dan ditetapkan sebagai pusat kebudayaan Sulawesi Selatan. Dan setelah itu ya jadilah benteng sebagai salah satu tanah wisata ikonnya Makassar yang ramai dikunjungi. Dan nanti tahun 2000-an kemudian beberapa kantor sudah untuk pindah dan membangun gedung sendiri, sehingga saat ini hanya terdapat 2 instansi, yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan yang dulu Suaka Peninggalan Sejarah Pembakalan sebagai pengelola situs di wilayah kerjanya, karena BPCB ini adalah unit pelaksana teknis Kementerian Kebudayaan di bidang budaya, bertanggung jawab langsung ke Direktorat Jenderal Kebudayaan. Jadi langsung ada Museum Provinsi Sulawesi Selatan, jadi unit pelaksana teknis daerah,
museum Lagaligo. Potensi Selatan Lagaligo ya. Iya. Nah itu yang ada saat ini. Cuma dua ya Pak, sisi kiri dan sisi Iya, kanan. jadi itu yang tempati. Selebihnya gedung yang ada ini dimanfaatkan oleh kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya. Jadi unit-unitnya itu menempati beberapa ruangan seperti yang tadi Anda masuk yang bersurat itu diterima langsung di unit pelayanan publik, terus itu izin untuk setiap pemanfaatan, ya, lebih ya. Iya 4 A. Nah, dan gedungnya sejak diduduki Belanda dan direhab dari bangunan tradisional menjadi bangunan Eropa abad 17 ini, salah satu gedung yang menjadi patokan acuan untuk angka pembangunan tahun ada di gedung itu tertera tulisan anno 1686. Berarti gedung ini kalau mengambil acuan ke angka tahun pembangunan yang tertera di gedung D, berarti sudah 3 abad lebih bangunannya, 300 tahun lebih. Iya, ya, seperti itu. Saat ini benteng dimanfaatkan untuk tujuan ya sebagai salah satu sarana wisata budaya di benteng. Sebenarnya untuk kegiatan seperti ini sangat baik ya. Selain bisa menjadi salah satu penyebar luasan informasi tentang benteng, Nilai sejarahnya di Makassar ini ternyata terdapat bangunan cagar budaya yang sudah sangat tua dari masa kerajaan Goa sebagai bukti perlawanan rakyat Sulawesi Selatan khususnya Makassar ketika masa kolonial dan masih dapat disaksikan hingga saat ini. Revitalisasi bangunan yang dilakukan BPCB ya, Iya Pak. itu semaksimal mungkin memperbaikinya, perbaiki kerusakannya dengan mengembalikan seperti sedia kala tanpa mengurangi bentuk aslinya. Jadi kalau ada kerusakan materialnya, ya tentu itu melalui proses yang panjang karena harus melalui pendokumentasian, penggambaran, kemudian tidak serta-merta mengganti memugah bisa, tapi melalui metode pemugaran mana bangunan supaya untuk mengembalikan seperti sedia kala ya. Sebenarnya kan hal ini adalah orang Balai Pelestarian yang sebagian besar adalah arkeologi yang tentu tahu apa yang harus dilakukan untuk pelestarian situs ini, dan tujuannya adalah untuk membangun pemanfaatannya ya kembali nantinya ke masyarakat. Adalah bagaimana situs cagar budaya yang dikelola pemerintah bisa dirasakan langsung dan dinikmati oleh masyarakat. Dari sisi ekonomisnya, contohnya ketika benteng ini menjadi aset daerah dan dijual, kemudian mendatangkan devisa, nah misalnya PAD-nya pastikan museum ada tarif masuk. Nah semua itu kan nanti tujuannya adalah untuk pemanfaatan dan membangun bidang budaya ini, Pariwisata ya. pariwisata. Ini hasilnya kan kembali ke masyarakat. Iya Pak. Nah, dan otomatis masyarakat ketika benteng ini ramai dikunjungi seperti ketika pandemi COVID, sangat ramai benteng ini dikunjungi, dan semua sektor saya yakin pariwisata itu tentu ya mengangkat semua penghasilan masyarakat ya segala bidang, karena ketika orang berkunjung pasti butuh penginapan, butuh makan, ada ikan, ada sayur, berarti ya pertanian terangkat masyarakat, yang akan tumbuh sektor lain seperti misalnya transportasi, pasti akan dirasakan langsung masyarakat dampaknya. Saya rasa ya ketika benteng ini menjadi tujuan kunjungan wisata, itu otomatis masyarakat yang bermukim di sekitarnya pasti lebih kreatif karena akan muncul souvenir dan lain-lain sebagainya yang dibutuhkan
Nama kisahnya tentang kesan-kesan. Kesan-kesan Benteng Rotterdam menarik sekali. Banyak hal yang masih jadi itu namanya? Ikonik. Iya, ikonik seperti itu. Terus pokoknya orang yang dari luar kota disarankan untuk cobalah ke sini gitu. Mungkin pesan ke depannya Benteng Rotterdam gimana? Mungkin dikelola lagi lebih baik supaya menarik minat orang untuk datang lagi ke sini kayak gitu. Nah, segitu aja kayaknya. Kesan dan pesan. Kesannya adalah ya sebenarnya agak kecewa karena ini tertutup ya, karena lagi pandemi. Cuma alhamdulillah misal mungkin kita bisa masuk melihat sekitar, cuma tidak bisa mendalami lebih dalam karena museumnya tertutup. Padahal kita pengen lebih tahu gitu, ini bagian-bagiannya apa, kemudian peninggalannya apa. Jadi kita cuma bisa masuk untuk sekadar foto-foto dan melihat saksi bisu sejarah, itu aja sih. Cuma ya terima kasih tetap bisa masuk meskipun pandemi, daripada karena kemarin saya pergi ke mana tuh Liang-Liang, benar-benar tutup, kita nggak bisa masuk dan hanya bisa melihat dari luar, padahal sudah pergi jauh-jauh begitu. Dari mana asal? Saya asli Makassar, tapi ini lagi taking video untuk ajak anak-anak se-Indonesia untuk jalan-jalan virtual bersama, namanya programnya Rumah Dongeng Mentari gitu. Masih Kak. Sekian video dokumenter saya tentang Benteng Fort Rotterdam Makassar, dan semoga ini menjadi pembelajaran kita akan mengenal kerajaan Gua Talo di masa lalu. Sekian dan terima kasih.